Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan di program Tadarus Muamalah dan Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai ke surat Al-Baqarah ayat ke-86 dan juga 87 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul wa ataina Isa ibn Maryam al bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ya, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia ya dengan kehidupan akhirat. Maka azabnya tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong. Itu Al-Baqarah 86. Kemudian di 87-nya yaitu sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Mengapa setiap kali Rasul datang kepada mereka ya kemudian membuat suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagiannya kamu dustakan dan sebagiannya lagi kamu bunuh. Ya, ayat ini berbicara secara spesifik lagi, secara khusus yaitu kepada Bani Israel. Ya, bagaimana mereka itu ternyata adalah ulaikal ladzi, ya mereka itulah yaitu orang-orang Bani Israel itu ishtarol hayatad dunya bil akhirah. Mereka itu membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya mereka menukar, ya mereka memilih dari kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, kemudian juga fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsorun. Maka azabnya tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong. Ya, ini merupakan peringatan yang keras gitu ya kepada Bani Israel di mana mereka itu dia tidak akan ditolong dan azabnya itu istilahnya itu apa? Tidak akan diringankan. Azabun alim ya, azabnya itu sangat pedih. Kenapa azab tidak diringankan kemudian juga tidak akan ditolong karena mereka tadi istarau bihi istarul hayatad dunya bil akhir istarau bihi samanan qalila. Jadi mereka menukar, membeli, memilih ya kehidupan dunia daripada akhirat. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Dalam konteks ekonomi tentu saja ini adalah karakter atau ciri dari ekonomi kapitalis ataupun sosialis ya di mana mereka itu lebih mengutamakan keuntungan saja ya, keuntungan dunia saja tanpa memperhatikan ya keuntungan akhirat dalam bentuk aturan syariat terkait dengan ekonomi ya bisnis dan keuangan ya mereka hanya ya udah yang penting saya untung gitu ya perkara akhirat nanti saja dan nggak ada kaitannya. Biasa pemikiran-pemikiran seperti itu padahal dalam Islam kita tuh ditekankan ya kita boleh ya mengambil keuntungan dunia tapi jangan lupa juga ya keuntungan atau manfaat akhirat itu juga perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya mengambil dunianya saja sementara akhiratnya dikorbankan. Banyak nih ya misalnya orang itu mengorbankan ya aturan-aturan syariat ya misalnya sudah tahu bank konvensional itu sebenarnya sudah haram gitu ya fatwa MUI itu sudah sangat jelas sekali tapi karena hanya kebutuhan dunia kebutuhan pribadi akhirnya mereka mengorbankan itu gitu ya. Nah ini juga sama nih ya termasuk karakter dari Yahudi ya yang mereka hanya memilih hanya memilih ataupun mengutamakan kebutuhan dunia yang penting kebutuhannya terpenuhi ya tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram gitu ya. Padahal sudah jelas sekali itu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas muamalah, ekonomi, bisnis dan keuangan syariah ya hendaknya memang didasarkan kepada
ya nilai-nilai syariah. Jangan kita mengambil keuntungan dunia sementara akhirat itu kita korbankan. Jangan sampai karena kita kepentingan mungkin ada keperluan untuk apa untuk memenuhi kebutuhan kemudian kita mengorbankan dari akhirat kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya, itu di surat 86 dalam ayat ke-86 dalam surat Al-Baqarah ya. Di ayat 87-nya ini juga sangat jelas sekali walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina min ba'dihi birrusul. Ya Allah Subhanahu wa taala telah ya mendatangkan ataina Musal kitab ya mendatangkan sebuah kitab kepada Nabi Musa alaihi salam wa qafaina min ba'dihi birrusul. Kemudian juga melengkapi juga dengan para rusul ya rusul itu jamak dari rasul artinya utusan-utusan kepada Bani Israel. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kemudian juga diturunkan juga ya, diutus juga Nabi Isa alaihi salam yang diperkuat dengan adanya Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ya ini lagi-lagi karakter dari ya Bani Israel yang mereka sudah diutus nabi justru malah rasul gitu ya malah justru diingkari bahkan ada yang dibunuh. Naudzubillahi min dzalik. Ini berarti sebenarnya kalau dalam konteks sekarang berarti ya kita tahu kebenaran ya tetapi kemudian kita mengorbankan kebenaran itu seolah-olah tidak tahu atau mungkin jahil atau mungkin sok tahu gitu ya. Sok tahu dalam artian itu ini mah enggak benar nih gitu ya apalagi nanti kalau bukan dari golongannya atau kelompoknya. Nah, ini kita hendaknya berhati-hati dengan sikap seperti ini. Ya, dalam konteks ekonomi banyak nih ya orang yang mengatakan sama saja ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah ya sama saja gitu ya. Nah, itu tentu saja sangat tidak tepat ya. Pertama ya karena dari sisi namanya saya sudah berbeda. Dan nanti ada yang membantah lagi kan itu hanya cuma nama saja ya cuma istilahnya itu apa sebutan saja tidak ya semestinya berbeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Kenapa? Kalau ekonomi syariah didasarkan kepada kitabullah wa sunnatin nabawiyah, didasarkan kepada aturan syariah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menguntungkan kehidupan di dunia tetapi juga di akhirat ya merujuk pada surat Al-Baqarah 86 ya berbeda dengan ekonomi konvensional yang mereka hanya mencari kebutuhan dunia, keuntungan dunia, mencari sebanyak-banyaknya ya keuntungan dan ini tentu saja adalah karakter dari ekonomi kapitalis atau kapitalisme di mana mereka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya ya dengan menzolimi, dengan berdusta, dengan berbohong, dengan istilahnya itu merugikan orang lain tanpa memerhatikan agama, khususnya tanpa memerhatikan dari syariah Islam. Maka dari ayat ini kita ambil beberapa faedah diantaranya adalah kita diperintahkan untuk melakukan berbagai aktivitas ya khususnya dalam bidang muamalah, ekonomi, bisnis, dan keuangan itu mesti dilandaskan kepada syariah Islam. Jangan sampai mengorbankan syariah, mengorbankan akhirat hanya untuk kepentingan duniawi saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengambil ibroh dari kisah dari Bani Israel yang mereka itu mengingkari dari syariah, mengingkari para rasul yang diutus kepada mereka, bahkan sebagian mereka membunuhnya. Ya, dalam konteks sekarang berarti banyak orang yang sudah paham bahwasanya syariah, ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah itu sudah benar, sudah bagus, tetapi mereka mengingkarinya, mengingkari hati nuraninya, mengingkari syariahnya, sehingga bahkan ada yang kemudian para rasul itu dibunuh ya dalam konteks ini kita boleh luaskan maknanya akhirnya mereka menganggap bahwasannya ekonomi bisnis dan keuangan syariah itu sama saja perbankan syariah itu sama saja dengan konvensional bahkan lebih jahat lagi. Nah itu adalah salah satu dari bentuk pembunuhan terhadap syariah atau aturan di dalam Islam. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.